selamat siang. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Nama aku Widya. Widya. Mm-mm. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Gali. Bisa dipanggil Mbak, bisa dipanggil Kakak, terserah kakaknya, senyamannya gimana. Terus Kakak itu kesini ada keperluan apa? Sebenarnya aku kesini mau konseling sih, kayak mau minta beberapa saran kayak gitu, karena lagi ada problem gitu. Kalau boleh tahu, itu tuh Mbak tuh kesini tuh disuruh orang tua atau disuruh orang lain atau keinginan sendiri ya? Sebenarnya keinginan sendiri sih, karena memang ini udah ngeganjel gitu, jadi kayak yaudah kesini aja kayak gitu. Oke, baik. Berarti Mbak udah tahu ya kayak prosedur konseling itu seperti apa? Kurang terlalu memahami, cuma tahu konseling itu apa. Cuma kalau prosedurnya belum terlalu memahami sih. Pokoknya intinya seperti ini ya Mbak. Jadi konseling itu Mbaknya itu tuh menceritakan semua yang unek-unek Mbak rasakan kepada saya. Di sini tuh saya tidak akan apa ya namanya mengejudge ataupun pokoknya di sini tuh saya akan mendengarkan keluh kesah Mbaknya. Oke, bisa dimulai nih. Bisa. Sekarang Mbak boleh ceritain apa yang Mbak keluh kesahan. Jadi gini, aku tuh punya temen gitu kan, udah lama sih, udah hampir 2 tahunan dia gitu temenan. Terus dia kan tipe orang yang kayak semua itu harus terjadi sesuai keinginan dia, atau ibaratnya kayak misalkan dia lagi curhat apa gitu, itu tuh kita harus harus setuju sama dia, padahal yang dia penginkan itu sebenarnya nggak terlalu baik banget kayak gitu kan. Nah sementara kayak aku sendiri, ngapain aku jadi temennya kalau dia itu setiap cerita kayak nggak mau dengerin kayak gitu sih, lebih kayak kesel aja kayak gitu. Oh, soal gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak pengalaman dia tuh udah berapa lama? Udah mau 2 tahunan sih, udah mau 2 tahunan. Oh, udah cukup lama ya Mbak masuknya. Terus habis itu Mbak pernah nggak sih kayak deal talk sama dia gitu, contohnya Mbak menceritakan kalau aku tuh nggak suka ini loh dari kamu gitu. Sebenarnya udah sering sih, jadi kayak problemnya tuh sebenarnya dia tuh selalu cerita di hal yang sama kayak gitu kan. Nah terus kayak saran yang bisa aku kasih kan ya pasti kurang lebih sama. Nah setiap udah selesai ngasih saran gitu, aku sama ngomong sama dia, coba deh lu dengerin gua kayak gini gitu kan. Tapi dari dianya kayak mungkin memang udah karakter dia, jadi termasuk susah dikasih tahu kayak gitu sih. Kalau di talk itu termasuknya jarang, karena dia termasuk orang yang perasa ya, sensitif banget. Jadi dari akunya pun kalau misalkan mau ngeluapin apa yang aku rasain gitu tuh gak enak, lebih ke gak enak aja gitu. Takutnya dia nggak bisa menerima atau apa gitu sih. Oh gitu. Kira-kira Mbak tahu nggak sih kalau apa namanya mungkin dia memiliki perasaan seperti itu karena background keluarganya seperti apa gitu tahu? Tahu, soalnya dia pernah cerita gitu kan, kayak eh, orang tua, salah satu dari orang tua dia itu, antara SMB-nya saya nggak bisa bilang, cuman salah satu orang tuanya itu ada yang uh, selingkuh kayak gitu kan. Terus itu kebawa sama dia, jadi tipenya itu sensitif banget, terus kayak susah dikasih tahu. Dia juga anak tunggal sih, jadi kayak aku juga bisa ngerti sih itu background dari keluarga juga kayak gitu. Terus yang membuat Mbak risih itu tuh berarti ya dianya nggak mau dengerin pendapat Mbak ya? Jadi tuh gini loh, ceritanya tuh tentang, selalu tentang cowoknya, dan cowoknya kan ibaratnya cowoknya udah toxic banget gitu kan, udah toxic banget sama dia, kita ngasih tahu itu nggak baik buat lo gitu kan. Terus kayak dianya tuh bilang nggak bisa, gue tuh sayang sama dia dan segala macam, kayak masih denial kalau cowoknya tuh baik kayak gitu gitu. Nah sedangkan kayak aku sebagai sahabat dia kan ibaratnya gak, terus gue ngapain di sini kalau lu selalu kayak gitu. Nah ininya kayak susah banget lah dia dikasih taunya gitu kan. Nah itu tuh bertolak belakang sama eh, aku nggak suka sama orang yang people pleaser, kayak selalu berharap sama orang lain, terus kayak gampang ini, aku nggak suka sama orang kayak gitu kan. Nah sedangkan dia sahabat aku, jadi tuh aku kayak agak maju mundur sih sekarang, kayak mempertahankan pertemanan ini atau kayak gimana gitu sih. Oke, berarti bisa disimpulkan berarti temen Mbaknya ini itu tuh termasuk orang yang kayak broken heart enggak, tapi kayak memiliki trust issue kepada selingkuh ya. Iya. Terus habis itu tuh dia juga susah banget ngedengerin cerita dari orang lain. Terus habis itu dia cuma pengen didengar, nggak mau dikasih pendapat gitu kan ya. Sama satu lagi tuh haus validasi sih dia tuh.
Harus validasi. termasuk orang yang harus validasi. Jadi bisa dibilang ketika dia menemukan satu orang yang setuju banget sama dia nih, misalkan dia mau berperilaku A dan ada orang lain yang setuju, nah dia tuh kayak selalu bakal kayak trust banget nih ke orang ini, selalu bakal percaya banget, all in. Padahal kayak belum tentu orang baru yang setuju sama dia tuh baik sama dia gitu. Nah, dia tuh tipe orang yang kayak gitu, haus banget sama validasi kayak gitu sih. Gitu. Berarti emang harus akan validasi dia ya. Kalau saran saya ya Mbak ya, mungkin itu lebih kayak didengarkan saja sih dia. Mungkin dia butuh pendengar, terus habis itu kan kayak salah satu dari peran ibu atau ayahnya, saya nggak tahu ya, itu kan masih ada yang kurang di situ karena perselingkuhan ini. Jadi itu mungkin dia bersikap keras kepala itu karena tuh dia itu sebagai mekanisme dia untuk mempertahankan diri dia gitu loh. Jadi kayak gue tuh nggak lemah loh gitu. Nah, jadi tuh gue kayak ya udah gue nggak mau dengerin orang gitu, gue bisa kok hidup gini gitu. Lebih ke situ sih Mbak. Jadi kayak kalau saran saya ya didengarkan, terus habis itu kalau Mbaknya seumpamanya capek, mungkin kalau saran saya juga nge-break dulu sama dia. Maksudnya break itu kayak gak komunikasi lah beberapa hari, 3 hari atau enggak 2 hari gitu. Jadi itu kayak Mbaknya juga harus mentalnya harus itu seimbang juga. Jadi Iya jangan sih. dengerin dia terus. Iya sih, benar. Jangan membuat apa ya namanya, kehidupan Mbak jadi nggak stabil aja sih. Karena dari aku tuh pengen dia berubah, pengen ayo dong gitu, kayak lo tuh harus maju, lo tuh harus ada ibaratnya ada perubahan lah dalam diri, cuman dia yang susah lah kayak gitu. Jadi kan dari aku pun termasuk bosan sih ya, karena dengar satu cerita yang sama terus dan orang yang bikin dia sakit itu orang yang sama gitu. Jadi kayak terus fungsi gue di sini ngapain kayak gitu kan, lebih ke arah situ sih. Tapi ya oke sih, bisa diterima sih sarannya. Abis itu dari Mbaknya itu ada kayak ngedon gak sih? Ngedon banget gak sih sama sikap dia? Kalau ngedown sih lebih enggak ya, tapi lebih kayak gunanya gue apa ya? Kayak masih mempertanyakan terus fungsi gue apa di sini? Fungsi aku tuh apa di sini? Lebih ke mempertanyakan hal itu sih. Cuman kalau ngedown gitu enggak. Kayak Aku masih bisa menyeimbangkan sih kalau untuk itu. Berarti kalau di sini nggak perlu ada teknik lanjutan terapi ya. Jadi cuma membutuhkan saran kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak udah kesini. Apakah sarannya bisa diterima? Bisa, makasih ya udah ngasih saran yang mau dengerin cerita aku. Ya. Semoga temannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus habis itu dia juga udah mulai bisa nanti beranjak dewasa dia bisa jadi lebih mengerti aja. Terima kasih. Terima kasih. You don't even know my name,